kita balik lagi live di Instagram aku karena tadi udah live di Instagram Hana. Karena aku sudah pansos di IG-nya Hana, sekarang kita gantian. Kita simbiosis mutualisme. Sekarang kita akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di kolom pertanyaan di question and answer box aku kemarin. Nggak bisa aku langsung jawab di Instagram karena sudah lewat 24 jam, tapi udah aku capture dan akan dibacakan oleh Hana. Berapakah waktu menjawab dari setiap pertanyaan? Waduh, ini kayak ini jadinya ya, kayak kuis ya. Aku pengen dari Astri ini sih Kak, Astri Diuna ini. Dari Astri Diuna. Oke, boleh. Hai Kak, bagaimana tanggapan Kakak jika kita sebagai wanita karir diminta suami untuk di rumah aja? Wow, WFH jadi ya? Oke, jadi sekarang banyak sekali polemik ketika dia udah memutuskan untuk menikah dan ada sebuah pilihan mau menjadi ibu rumah tangga atau tetap melanjutkan pekerjaannya. Itu semua kembali lagi sih sebenarnya ke kita seperti apa. Karena kalau sudah berumah tangga itu pastinya izinnya bukan ke orang tua lagi ya, izinnya harus ke suami. Nah, jadi seperti apa kompromi dengan suaminya? Apakah boleh nih kita bekerja lagi atau memang sudah harus fokus ke rumah saja? Kalau misalnya itu pertanyaannya ditujukan ke aku yang memang teman-teman menganggapnya sebagai wanita karir, aku akan bertanya kepada suami aku, beneran boleh nggak kalau misalnya nanti setelah menjalani rumah tangga aku akan melanjutkan karir aku, karena tipenya aku memang nggak bisa diem Hana. Jadi aku lebih suka banyak kegiatan, lebih banyak berada di luar rumah dengan berbagai kegiatan yang memang aku sukai. Jadi aku akan mempertimbangkan juga calon suami aku nanti tetap membolehkan atau enggak aku berkegiatan. Jadi kalau misalnya siapapun yang next nanti jadi calon suami aku, nggak boleh larang-larang aku dengan kegiatan aku selama itu masih positif, dan aku pastinya bakalan tetap minta izin ke dia. Boleh apa enggak, terus maksudnya kalau bisa malah ditemenin terus liatin nih kegiatannya seperti ini, orang-orangnya siapa, jadi saling ada kepercayaan. Yang penting izin lah ya. Benar, yang penting izin, yang penting saling membangun kepercayaan, terus saling sama-sama menjaga aja ya, karena kan sudah jadi suami istri ya, bukan cuma pacaran. Kalau pacaran kan bebas aja, tapi kalau sudah jadi suami istri harus sama-sama saling mengerti. Tapi karena saya belum berumah tangga jadi kurang tahu ya, jadi mohon maaf kalau gini, salah. Misal diminta menjadi ibu rumah tangga aja, mau nggak Kak? Enggak. Buat buat calon suaminya Kak Leli, entah siapa orangnya, dia nggak mau jadi ibu rumah tangga doang. Karena kita punya talenta, kita punya kemampuan yang sudah dititipin sama Tuhan. Itu nanti ketika kita sudah tidak ada di dunia ini pasti akan ditagih. Jadi lebih baik dikembangkan sebaik-baiknya, wariskan kepada orang-orang yang memang membutuhkan, karena semakin banyak ilmu yang kita punya harus semakin banyak berkat yang kita jadikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Memangnya cita-cita Kakak tuh mau jadi apa Kak? Nggak ada pernah punya cita-cita dulu. Aku waktu kalau SD aku pengen jadi artis. Waduh, sekarang kan jadi artis sama Rinda. Tapi emang iya. Kenapa? Karena ngerasanya kalau ngelihat orang di TV, kalau mereka jadi artis, mereka gampang banget dapat uangnya. Tapi maksudnya ya gimana, namanya juga cita-cita ya. Terus habis itu setelah SD, SMP, SMA nggak tahu punya cita-cita apa, karena bingung ya mau masuk kuliah apa. Ujung-ujungnya masuk komunikasi, ya udah ngejalanin aja dengan ilmu komunikasi ini, nanti ke depan mau jadi apa ya udah ngalir aja. Ternyata puji Tuhan dikasih berbagai pekerjaan ya, benar dikasih jalan yang sesuai dengan keilmuan yang aku ambil. Tapi Kakak nggak pernah matok, nih aku harus jadi profesi ini gini, aku menjabat jadi ini? Nggak pernah sama sekali. Yang penting bisa jadi berkat untuk orang lain. Benar. Ya? Impian yang belum tercapai apa Kak? Impian yang belum tercapai banyak sih sebenarnya. Kalau impian-impian itu sebenarnya di umur yang sekarang ya, di umur yang semakin bertambah, yang belum tercapainya itu
lebih mau ke arah semakin sukses ya apapun karena aku dari dulu tidak pernah punya patokan mau jadi ini mau jadi itu harus begini harus begitu harus ada pencapaian ini itu tidak pernah cuma aku harus ngerasa semakin lama harus semakin lebih baik. Misalnya aku hari ini pencapaiannya 4, besok itu harus 4,1, besoknya lagi harus 4,2, minimal tetap stuck di situ. Tapi jangan sampai mundur. Oke. Gitu. Maksudnya ada improvement ya, step. Benar. Yang menginspirasi kakak menjadi MC ada nggak kak tokoh panutan kakak? Karena kan profesi kakak ini nggak jauh dari public speaker nih. Apakah kakak punya role model? Sebenarnya nggak ada sih, cuma semakin kesini semakin melihat seperti apa sih orang berpublic speaking, seperti apa sih orang saat berbicara di depan umum, seperti apa sih ketika dia menjadi seseorang yang pembawaannya formal, seperti apa sih yang seseorang dengan pembawaan semi formal, seperti apa kalau dia pembawaannya yang santai, lebih seperti itu aja. Karena kalau melihat seseorang dengan kepribadian dia, dengan dunia public speaking dia, pasti banyak banget ya role model kita, misalnya kayak Najwa Shihab, terus karena sekarang lagi mimpin debat ngelihatnya Ira Kusno. Nah tapi nanti kalau misalnya someday ada punya berbagai kegiatan yang memang berhubungan dengan public speaking lagi, pasti akan beda lagi ya. Misalnya kita mau cari yang hahaha ini seperti apa nih, misalnya kayak Daniel Mananta misalnya gitu, berarti macam-macam. Jadi mereka dijadikan role model, terus dijadikan idola sesuai dengan kepribadian mereka sendiri. Kakak lebih pengen dikenal yang gimana kak? Yang asik kah, formal apa gimana? Apa aja sih seperti yang sudah aku bilang di live aku di Instagram Hana tadi, apapun pendapat kalian, apapun yang kalian nilai daripada seorang Lely itu, asalkan itu baik, nggak apa-apa gitu loh. Misalnya dia adalah orang yang lucu, misalnya dia adalah orang yang petakilan, misalnya dia adalah orang yang formal, dia orang yang cuek, itu terserah aja selama itu maksudnya baik dan menurut aku tidak mengganggu, nggak apa-apa gitu loh. Karena misalnya kan setiap hari kita akan melakukan hal-hal yang berbeda, setiap hari kita juga punya kegiatan yang berbeda-beda, jadi tidak bisa dipatok untuk harus dia yang formal terus, dia yang lucu terus, dia yang perhatian terus, dia yang cuek terus, nggak bisa kayak karena gitu ya. Dinamis ya. Benar. Nah tadi pertanyaannya dari Nicolin_Natasha kak. Nah kita lanjut ke pertanyaan Koko Julian. Apa arti sukses bagi Kak Lely? Apakah Lely sudah merasa sukses? Arti sukses buat aku karena aku merasakan semua yang aku dapat sekarang benar-benar dimulai dari nol, bahkan dari minus. Banyak Bukan dari minus. benar-benar dari minus. Kalau mungkin orang akan start semuanya itu dari nol, kalau aku benar-benar harus start ini dari minus. Aku harus mencapai nol itu dulu sampai aku bisa punya suatu nilai. Jadi kenapa? Karena aku ngerasa aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya talenta, aku nggak punya link, aku nggak punya modal dan lain-lain. Tapi aku punya Tuhan yang sebenarnya mempersiapkan segala hal yang baik, tapi tepat pada waktunya. Nah maka dari itu, dari yang minus itu aku jadikan nol dulu sebagai dasar. Setelah aku punya dasar yang kuat, maka aku akan beranjak naik step by step dengan nilai-nilai yang sudah aku capai sekarang. Tapi aku tahu masih belum sukses, tapi aku sudah merasa ini lebih dari cukup dan akan aku terus cukupkan sesuai dengan kemampuan aku dan kebutuhan aku. Aku nggak mau semuanya itu kurang, tapi aku nggak mau juga semuanya lebih. Jadi aku harus menyesuaikan dengan kebutuhan aku dan juga menyesuaikan dengan apa yang memang aku butuhkan. Seperti itu. Jadi jangan maruk lah ya. Benar. Kadang tuh banyak sekali kak, maksudnya teman-teman apalagi yang muda tuh pengen coba semuanya, pengen terus lebih, tapi tuh nggak apa ya, bermuhasabah gitu loh kalau di Islam gitu. Apa yang buat kakak, ini kita sambil makan ya, kita sambil kita sambil makan. Terlalu antusias karena kita berduaan aja di kafe ini, jadi makanya kita hahaha. Apa yang buat kakak percaya diri ketika berdiri public speaking di depan orang banyak? Nah di storyku tuh kan aku ada nge-share tuh, kakak gugup, kakak panik sampai nangis gitu.
enggak mudah sih, apalagi dalam sehari misalnya kakak ada event kayak 2-3 gitu kan, itu nge-manage kayak hari emosinya. ini hari ini berapa kak? Hari ini ya tadi aku acara Pranata Humas di Midtown. Siang ketemu Hana. Aku harus balik kantor buat mempersiapkan naskah, malam aku harus di Haris. Oh ini kakak pergi nanti jam berapa acara? Ini jam berapa sih? Udah jam 13.35. nggak apa-apa, jam 2-an, setengah 3, it's okay. Karena Balik aku kantor. acaranya jam 7, tapi aku akan gladi jam 5, aku mau balik ke kantor dulu. Nah jadi seharian tuh kakak selalu padat gitu kan kak? Bener banget. Sebelum aku nanya soal percaya diri, kakak nge-manage kesehatan gimana kak? Jadi ini hal lucu dari aku. Aku nggak pernah minum vitamin. Serina? Serius? Aku nggak pernah minum vitamin, aku nggak pernah minum obat-obatan. Tapi aku orangnya adalah orang zaman dulu banget. Aku suka urut. Urut? Berarti ada tukang urut langganan dong ya? Ada, aku punya sekitar 5 orang. 5 orang tukang urut langganan. Jadi ketika satu nggak bisa, aku punya satu yang lain. Ketika satunya nggak bisa, aku juga punya yang lain. Jadi aku punya tukang urut. Jadi buat kalian, kalau tanya tipsnya apa, minum vitamin apa, nggak ada. Aku cuma seminggu, tapi aku bisa 3-4 kali urut. Jadi kalau kata mama aku, sebentar lagi tukang urut kamu pasti naik haji. Karena dia mendadak kaya. Pokoknya setiap kamu capek pasti sebentar-bentar urut. Berapa kali kak? Seminggu berapa kali urut? 3-4 kali. Itu di kakak, maksudnya kakak cukup nyaman akhirnya gitu ya, bisa kembali refresh gitu. Misalnya kalau malam ini aku sampai malam banget, aku capek, aku panggil tukang urutnya. Terus nanti aku tanggal 20 ada ngajar, nanti aku kalau ngajar seharian capek, karena aku pasti pakai high heels ya, aku pakai high heels dusnya 15 cm, pasti itu sakit. Nanti aku bakalan urut lagi, terus nanti aku bakalan berangkat ke pasar buat debat. Terus nanti setelah dari pasar pasti aku bakalan urut lagi. Nanti kalau ada debat lagi Mahulu, aku bakalan urut lagi. Pokoknya bukan ada sudah urut. Pokoknya tukang urut aku tuh sampai nanya, Mbak, nanti berarti sebelum berangkat gini-gini pasti urut ya? Dia sampai sudah hafal. Benar. Ada beberapa temanku juga kak yang MC, dia tuh harus minum vitamin. Itu mungkin orang tuh beda-beda ya teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman menemukan cara kerja tubuhnya masing-masing. Bentar, biar enggak. Udah. Jadi backline. PD kak, gimana kak? Tadi dari Rizky AMH _. Apa pertanyaannya? Apa yang membuat kakak menjadi percaya diri ketika berdiri public speaking di depan orang banyak? Oke, jadi PR dari seseorang yang mau tampil di depan adalah harus wajib pakai banget percaya diri. Ketika dia gemetaran, ketika dia kagok, ketika dia ngomongin ya buat apa dia jadi seseorang yang bisa tampil di depan. Tapi tadi kalau di Instagram Hana ya, di live Instagram Hana, aku tuh sampai nangis. Pasti sampai nangis di belakang panggung. Kenapa? Pasti gugup, pasti grogi, pasti kepercayaan diri itu tiba-tiba jadi menurun drastis banget. Tapi kalau bisa itu adalah drama di belakang panggung. Tapi ketika sudah di depan panggung, jangan sampai ada yang namanya nggak percaya diri, grogi, jangan sampai. Jadi cara ngatasinnya hanya kita sendiri yang tahu. Jadi kayak misalnya kamu nanti remas tangan, nggak ngaruh. Jadi beberapa kali aku udah sudah nanya sama orang, ada yang bilang renggangkan tangannya kayak gini nih, harus direnggangkan kayak gini. Kalau bisa kayak gini darah kita itu nggak jalan gitu loh. Jadi harus di kayak giniin. Tapi di aku tuh sama sekali nggak ngaruh. Atau misalnya kayak gerak-gerakin tangan gitu, nggak ngaruh sama sekali. Pokoknya segala hal yang berhubungan dengan menggerak-gerakkan tangan, menggerak-gerakkan kaki, apa segala nggak ada. Tapi yang paling ngaruh ketika aku nggak percaya diri, ketika aku ngerasa down adalah doa orang tua. Jadi setiap aku mau perform atau melakukan hal-hal yang besar, aku selalu minta doa ke mama aku. Aku kayak kalau mau membahas mama aku tuh kan selalu sedih, selalu mau nangis. Sedekat itu ya? Iya, sebenarnya kayak banyak, semakin dewasa semakin banyak cekcok ya. Pasti semakin banyak hal yang kayak lebih ke pengen ada privacy sih. Tapi namanya aku dan mama aku ini sangat amat dekat, jadi kayak mama aku nggak mau ada dibatasin privacy, sedangkan aku ngerasa aku udah besar, sedangkan dia ngerasa kamu tuh belum besar. Bener banget, karena jujur aku sampai semester 5 aku masih diantar orang tua aku ngampus. Aku nggak bisa naik kendaraan apa-apa, mama sampai sekarang udah bisa. Sampai sekarang udah bisa. Itu pun aku karena maksa, aku suruh teman aku ngajarin. Jadi aku di kampus itu diantar jemput sama mama papa aku. Jadi mereka kadang ngelakson mobil di depan kampus. Jadi teman-teman Nuna sudah dijemput. Sweet banget.
ya mungkin banyak orang yang bakalan bilang itu sweet banget, tapi menurut aku kayak itu adalah salah satu hal yang dalam tanda kutip cukup memalukan. Karena kayak seanak mami itu Kak, karena kan aku tadi udah bilang aku masuk kuliahnya masih 16 tahun. Karena kalian itu akselerasi guys, buat yang belum tahu, jadi cepat setahun. Usia kalian sekarang boleh share nggak? Boleh. 27 Oktober kemarin. Masih muda banget. Udah tua. Aku bajak masih muda sih. Energinya harus muda. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk percaya diri, mengatasi nervous itu balik lagi ke masing-masing. Ada yang mungkin remas tangan, ada yang gini ya supaya oke keadaannya, tapi balik lagi ke individu masing-masing. Next ke pertanyaan berikutnya. Ini aku juga penasaran sih Kak. Apa yang buat Kakak tuh termotivasi sampai sekarang tuh masih mau bantu orang banyak? Ini pertanyaan dari Putri Azena. Apa motivasi terbesar di hidup Kakak hingga saat ini? Dan Kakak kita ngeracik dulu karena Iya, es krimnya boleh. sudah cair. Kita Jadi- masukkan es krimnya ke dalam kopi. Oh, sebuah inovasi ya. Itu nggak mau rugi sih lebih tepatnya. Iya bener say. Ya di sini anak-anak makanannya. Ini pertama kali loh aku kesini. Iya aku udah pernah kali. Oke. Motivasi terbesar Kak. Oke, tadi juga sempat cerita sama Hana kalau aku orangnya kan emang moody. Terus aku orangnya gampang emosi, jadi lebih kayak ngerasa ketika ada sesuatu hal yang membuat sedih atau ketika ada sesuatu hal yang membuat haru itu akan lebih cepat kenanya di hati. Dan terlebih di kala pandemi COVID-19 ini, aku merasa banyak sekali orang-orang yang memang membutuhkan bantuan, banyak sekali orang-orang yang kesusahan. Seperti yang sudah disampaikan, yang kaya tiba-tiba jadi susah, yang susah semakin susah, kita tidak memungkiri itu. Sehingga aku ngerasa banyak hal-hal yang harus dilakukan oleh kita para anak-anak muda. Aku pun tidak menyebutkan bahwa aku influencer, aku selebgram, tidak sama sekali, tapi aku harapkan semoga dengan followers aku, dengan teman-teman aku yang mungkin sekiranya nanti akan ikut membantu aku untuk share hal-hal yang berguna ini akan membantu banyak orang. Dan ternyata Tuhan mempermudah semua hal tersebut. Banyak yang membantu dengan segala hal yang aku lakukan, mulai dari donasi-donasi kecil sampai ke donasi-donasi besar. Dan berbagai hal yang aku lakukan sekarang itu pun juga benar-benar terbantu dengan teman-teman yang ikut bantu melakukan sharing segala informasi yang ada di Instagram aku. Jadi sebenarnya ini bukan perkara hanya karena aku, tapi juga karena banyak sekali bantuan dari teman-teman yang hingga detik ini itu tidak pernah berhenti dan tidak pernah putus di satu orang saja. Jadi motivasi terbesar itu ya pengen bantu orang. Bener. Banyak ya Kak ya. Nah untuk kemarin Kakak ada bantuin rumah orang ya, Mas, kan membangun rumah orang. Terus ini ada pertanyaan dari Permana Edo. Apa sih rasanya kalau posting tentang masalah sosial rumah rusak kayak kemarin? Rasanya gimana Kak? Jadi kalau ditanya rasanya seperti apa, jujur itu benar-benar ngerasa aku bisa berguna loh buat orang lain. Sekalipun aku nggak kenal sama orang itu, sekalipun aku tidak mengharapkan imbalan apapun dari orang itu. Jadi aku ngerasa akhirnya salah satu impian aku bisa berguna buat orang lain. Segala hal kecil yang aku lakukan bisa berdampak besar buat orang lain itu terwujud. Jadi perasaannya ya itu dibilang bangga yang nggak bangga banget, karena bantuannya juga bukan dari aku aja kan, tapi dari banyak orang. Tapi ngerasa kayak wah, senang sekali, ternyata hal kecil yang aku lakukan bisa memiliki dampak besar yang dibutuhkan oleh orang yang memang sangat membutuhkan, orang yang benar-benar membutuhkan. Wow, ini masih ada juga pertanyaan soal donasi yang Kakak buka, terkait kelanjutannya gimana Kak, katanya dari Saryoto_Ruju_pribadi. Bagaimana kelanjutan dari rumah kakek Dawari? Oke, jadi donasi yang sedang aku buka baru-baru ini adalah donasi untuk Bapak Dawari. Bapak Dawari itu dulunya adalah tukang kebun di tanah yang saat ini dia tinggali, dan dia membangun mohon maaf seperti gubuk, dan ternyata tanah itu adalah tanah milik orang lain. Lalu karena tanah itu pun juga mau dijual, jadinya Pak Dawari mau nggak mau harus segera pindah. Tapi kondisi Pak Dawari benar-benar mohon maaf sangat-sangat
menyedihkan sekali dengan banyak sampah di rumahnya yang kalau aku kesana itu baunya sama sekali tidak enak, dengan tidak memiliki satu harta apapun. Dan ternyata memang jalan Tuhan itu luar biasa, banyak sekali bantuan-bantuan yang masuk di tengah banyak masalah juga. Jadi ada beberapa masalah yang memang harus diselesaikan dulu. Cukup kaget juga bahwa donasi yang kali ini tidak semulus donasi-donasi sebelumnya, tapi ternyata emang ini jalan Tuhan, bahwa aku dan tim aku serta orang-orang baik di luar sana yang mau membantu aku memang membuat kehadiran kami ini menyelesaikan masalah itu dulu, baru kita bisa membantu permasalahan pada Wari. Dan puji Tuhan, ini rumahnya sebentar lagi akan selesai. Nanti akan diupdate lagi, pastinya akan diposting karena dapat bantuan yang begitu banyak, begitu luar biasa dari teman-teman Korem. Nanti dari TNI yang berada di Jakarta pun juga akan datang ke sini itu untuk meninjau program dari Korem di sini. Korem, jadi ini gabungan program dari Korem ya? Enggak sih, sebenarnya mereka membantu aja. Mereka melihat ini perlu dibantu, mereka juga ada program untuk membantu rumah masyarakat seperti itu. Ya udah, jadi kita bareng-bareng kayak gitu, bareng-bareng sama mereka. Ini sisanya tinggal apa nih rumahnya? Belum dapat update, tapi katanya sudah finishing. Bisa di chat, iya benar, sisa di chat dan beberapa finishing lainnya nanti sisa masukin barang-barang yang memang Pak Dawari dan juga istri butuhkan. Berarti donasi udah close Kak? Udah. Karena kita nggak mau berlebihan ya donasinya, kita masih ngelihat donasi yang kemarin sebentar. Takut enggak? Iya, takut nanti nggak amanah gitu kan ya. Jadi kita maksimalkan donasi yang kemarin sudah dikumpulin, dipreskan untuk membeli semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh Pak Dawari. Iya, ini waktu kita nggak banyak lagi guys, jadi kalau yang mau nanya bisa kali ya kayak boleh. pilih dari sini juga. Boleh. Kalau mau nanya bisa sebentar, di kita question cek box dari itu, dari komen. atas. Nah, ini masih ada pertanyaan beberapa, mungkin kayak 5-7 lagi Kak, kita bakal jawab di sini. Kita sampai jam 2 siang. Kalau mau tanya boleh di question box, nanti kita bacain. Ini pertanyaan yang seru-seru ya Kak ya? Boleh. Sebentar kita cek dulu. Oke, sudah. Nggak ada yang nanya, cuma kayak ya. say hello. Kita bisa lihat di sini Kak questionnya. Nah, belum ada. Belum ada. Yang mau nanya boleh. Bunga Skaltim. Terima kasih. Ngomongin Bungas, ini nggak jauh juga dari kata Bungas Kak. Kapan join Putri Indonesia? Sudah umurnya lewat. Jadi lewat berapa iya, pokoknya Putri Indonesia tuh kalau nggak salah terakhirnya di 24 atau 25, sekarang sudah 27. Jadi kalau menurut aku, kalau ditanya Kak, kenapa sih nggak jadi Putri Indonesia? Kak, kenapa sih nggak ikut Putri Indonesia? Menurut aku, duta wisata, duta lingkungan, duta narkoba, Putri Indonesia, Miss Universe, Miss World itu hanya segelintir titel. Silahkan menjadi Putri Indonesia dengan segala programmu untuk orang-orang di sekitarmu. Silahkan menjadi duta wisata yang benar-benar memang memajukan pariwisata di sekitarmu. Silahkan menjadi duta narkoba dengan tidak menggunakan narkoba dan memberikan sosialisasi bahaya narkoba dengan orang-orang di sekitarmu tanpa harus menjadi orang-orang dengan titel tersebut. Kamu adalah sosok yang membantu orang lain untuk menjadikan diri kamu sebagai orang yang bermanfaat buat orang lain. Jadi nggak harus pakai selempang dulu, nggak harus punya gelar, nggak harus punya crown dulu untuk melakukan sebuah movement. Kan juga kali ini bukan duta sosial ya, sehingga dia sering memberikan bantuan sosial. Benar banget, benar. Bukan juga duta UMKM yang selalu nge-endorse secara gratis. Benar. Gitu. Jadi aku salut sih sama apa yang udah kalian lakuin sekarang. Ini juga pelajaran untuk kita semua yang haus akan kamera gitu ya, disorot dulu baru gerak, itu tuh ada kan. Benar. Nih, ada lagi pertanyaan berikutnya dari Duaya Rahma. Ini yang lucu-lucu dulu ya Kak. Boleh. Harta, tahta, or cinta? Harta, tahta, atau cinta, aku pasti pilih cinta. Kalau kita mencintai segala hal, apapun itu, entah itu pekerjaan, entah itu orang, entah itu hal-hal di sekitar kita, maka kita akan mendapatkan harta dan tahta tersebut. Wadaw, tuh. Cinta direbut dulu hatinya baru hartanya. Betul. Kak Leli kok menarik @ma_hi_kisah. Ya dong. Merasa menarik nggak Kak? Kakak sebagai perempuan. Ngerasa dong, kita sekarang kalau kita insecure sama diri kita sendiri, kita merasa diri kita nggak menarik, ayo dong bikin jadi menarik.
kamu merasa gendut tapi kamu cantik, silahkan. Kamu merasa kurus tapi kamu jelek, ayo dong gunakan body kamu yang kurus. Karena tentunya ini kalau misalnya kita bicara fisik ya, kita bicara fisik pasti akan ada kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Ketika kamu nggak mampu menjual fisik kamu, mungkin tanda kutip tidak menarik dilihat orang, apa yang ada di diri kamu yang membuat orang lain merasa tertarik dengan kamu? Pasti banyak hal. Tinggal kita jangan merasa insecure, tinggal kita percaya sama diri kita, karena Tuhan itu sudah menciptakan setiap makhluk di muka bumi ini dengan segala kelebihannya. Sisa kita yang mau explore diri kita itu seperti apa. Dan jangan lupa bersyukur. Kalau tidak bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan, maka semuanya pasti dijamin kurang. Benar. Dan kakak melakukan cinta diri itu gimana kak? Self love. Pasti kakak tuh akan ada insecure, kakak ibu aku kenapa ada flek-fleknya, kenapa badanku kayak gini, kenapa aku nggak kayak dia, kayak gitu. Gimana kakak akhirnya bisa cintai diri kakak? Iya, dengan bersyukur tadi. Kenapa sih dengan cuma kata bersyukur? Karena kalau kata ini pesan dari mama aku, kalau kita cuma ngelihat ke atas, kita pasti lama kelamaan akan pusing dan jatuh. Tapi kalau kita ngelihat ke bawah, pasti akan ada air mata di pelupuk kita yang melihat bahwa oh ternyata kurang bersyukur seperti ini ya kita di hidup ini. Udah, jadi tinggal lihat aja ke bawah, ternyata masih banyak orang yang kurang daripada kita, banyak dengan segala keterbatasannya tapi mampu mengeksplor dirinya sedemikian rupa dibandingkan dengan kita yang sesempurna ini. Ya, ngomongin soal menarik tadi kan pertanyaannya, kakak kok menarik gitu. Pasti menarik ini juga kan mengundang lawan jenis untuk tertarik sama kita kan kak, apalagi kakak yang sering tampil di publik. Kakak punya kriteria khusus nggak untuk calon pendamping kakak? Karena ini pertanyaannya dari Adena Kartika, pengen punya pasangan yang gimana sih seorang Kak Lely? Mungkin banyak juga cowok yang mikir, ih Kak Lely ini ketinggian kecantikan ketinggian iya, soalnya tingginya 168. Cukup tinggi. Iya, 168 tambah heels 15 cm kan. Waduh. Lumayan ya, jadi cukup tinggi. Lumayan lah ya, duta wisata ya. Gimana tuh kak, pengen punya suami yang gimana kak? Pasti kan laki-laki juga banyak yang insecure. Karena dengan umur yang segini pasti nanya suami ya. Benar nih, pertanyaan cukup ini ya, sensitif ya. Pastinya kalau tadi dari yang udah nonton di live Instagram Hana, harus ngerti kerjaan aku dulu. Nah nanti kalau sudah ngerti kerjaan aku, pasti dia akan sayang sama aku luar dan dalam. Setelah sayang sama aku, nggak cuma sekedar satu orang aja yang disayangi, tapi harus juga bisa merebut hati keluarga aku, mama aku, papa aku, adik aku. Ketika sudah bisa menyayangi aku dan keluarga aku, marilah kita membangun rumah tangga bersama. Mari kita membangun rumah tangga bersama. Nah nanti kakak tuh pernah dengar gini gak sih kak, sebelum nikah kita tuh harus puas akan pencapaian kita sendiri, kita harus berdamai dengan diri sendiri. Kakak memandang itu gimana kak? Apakah kakak pengen capai dulu impiannya semua baru menikah atau gimana? Enggak, aku ngerasa ketika memang aku harus nikah, ketika aku memang harus punya pendamping hidup, aku akan jalankan itu, aku tidak akan menunda-nunda. Toh maksudnya pencapaian itu macam-macam ya, pencapaian dari diri kita sendiri, pencapaian bersama dengan pasangan hidup kita pasti akan berbeda-beda ya. Di awal juga tadi sudah disebutkan, makanya aku juga pun mencari pasangan hidup yang siap dan bersedia untuk support segala kegiatan aku, karena kegiatan yang aku lakukan tidak hanya yang berhubungan dengan uang ataupun dengan popularitas ataupun dengan hal-hal yang dianggap itu cuma akan ditampilkan di kamera ya, tetapi juga hal-hal yang memang akan membangun psikis aku, mental aku, dan juga kehidupan kita setelah kita nggak ada di dunia ini. Iya, kakak mau jawab ini nggak? Aku liatin dulu sebelum aku baca. Enggak. Ini mau nggak? Apa sih yang buat kakak? Boleh. Sih ya, iya udah. Kita skip yang lainnya. Cantiknya luar biasa, anak bunda. Anak bunda mana nih? Itu bunda di kantor tapi sudah pensiun. Kirain bundanya kakak main IG. Banyak kenapa cantik dan pintar banget sih? Puji Tuhan, terima kasih. Kakak. Iya dong, kalau ganteng kan pasti mereka akan bertanya kok bisa ini ganteng. Cara membangun personal branding ala Kak Lely, Anissa Nurradnin. Membangun personal branding ala Kak Lely. Itu sih kakak tadi kan bilang di live aku ya, mesti kakak nggak pernah minta orang untuk label ini, kakak juga nggak bilang kakak tuh harus dikenal MC kan, kakak nggak minta gitu ya.
gimana ya, kalau personal branding itu tergantung ya. Sekarang itu kayak kalau sekarang itu orang membangun personal brandingnya dengan hal-hal yang ada di sosial medianya, padahal semuanya tergantung sih. Tapi balik ke kita lagi, media sosial yang sekarang itu mau kita jadikan template seperti apa. Kalau kayak aku menjadikan media sosial itu template sebagai promosi segala pekerjaan dan kegiatan aku. Maksudnya aku habis ngerjain ini loh, aku habis melakukan hal ini loh, jadi ya aku masukin di Instagram. Sedangkan kalau hal-hal yang berbau pribadi nggak aku posting. Jadi maksudnya ada hal yang bisa dinikmati oleh orang banyak, ada hal yang orang tidak bisa menjangkau di situ. Tapi semuanya balik lagi ya, karena kan sekarang kita lihat banyak juga orang yang menjadikan hal-hal pribadi di dirinya itu adalah tontonan atau postingan ke orang lain. Tapi sebenarnya makanya dari awal sudah aku tekankan, itu balik ke diri kita sendiri, seperti apa maunya kita itu dianggapnya seperti apa. Oh mau kita dianggap sebagai cewek yang punya body goals, jadi kita harus menggunakan pakaian-pakaian yang cukup ketat dan minim. Oke, it's okay, nggak masalah gitu, karena memang bodinya bagus, membuat orang-orang jadi ngerasa insecure dengan berat badan berlebih dan akan mencoba untuk menjadikan si cewek itu junjungan. Atau misalnya aku menjadi orang dengan yang selalu outfitnya itu oke banget, jadi setiap postingan hashtag outfit of the day, misalnya kayak gitu, Sunday outfit, Monday outfit, dan lain-lain gitu. It's okay juga, nggak masalah sih, karena mungkin dia seseorang yang punya nilai dari segi fashion itu tinggi. Misalnya dia, kalau kita kuning dicampur pink dicampur merah pasti akan norak banget. Tapi kalau ketika dia yang pakai, kok jadi bagus ya, kok bisa. Terus cara fotonya, gaya dia, terus misalnya tampilan dia di video itu bagus gitu loh ya, nggak apa-apa macam-macam. Nah sedangkan kalau aku mau ngerasa gimana sih dengan Instagram aku, karena aku pakainya cuma Instagram, gimana dengan Instagram aku, dengan segala kegiatan aku tuh bisa banyak memotivasi orang lain. Maksudnya yaudah, ayo kita bantu rumah Paidawari, ayo kita bantu orang-orang masyarakat di Loa Ipu, ayo kita bantu panti asuhan di Lobuah gitu loh. Ya udah, dengan hal-hal kecil seperti itu aja sih yang aku bisa lakukan, dan ternyata bisa berdampak besar bagi mereka yang membutuhkan. Alhamdulillah. Kita punya waktu 5 menit lagi. Aku punya 3 pertanyaan, 2 dari question box Kaleli. Nanti bakal diumumin juga kayak 5 menarik sama Kaleli yang pertanyaannya keren. Terus yang satu dari aku ya Kak, pertanyaannya Kak. Boleh. Kita dari Rani dulu. Rani Oktavianur. Kak, pernah ada di titik bosan dengan profesi Kakak? Dan misalnya saat itu mampir, apa yang Kakak lakukan? Oke, kalau ditanya pernah bosan atau enggak di dunia yang aku tekuni sekarang, jawabannya enggak pernah. Cuma kalau mumet iya. Kenapa? Biasanya seperti yang disampaikan Hana tadi, sehari itu bisa ada 2-3 pekerjaan yang harus diselesaikan. Bukan semata-mata cuma job, tapi juga pekerjaan yang memang wajib aku lakukan. Seperti aku kan ngantor, tapi aku juga siaran, tapi aku juga nge-MC, tapi aku juga sambil moderator. Itu pasti banyak banget kan yang harus dikerjakan. Jadi kadang-kadang mumet banget, sampai kadang tuh bisa balik lagi aku sampai bisa nangis, ya ampun kok nggak selesai-selesai, kok sudah mepet waktunya tapi belum juga finish gitu loh. Tapi karena aku memang suka, karena aku jalanin, jadi kadang-kadang bener aku ada sempat baca di postingan Twitter, kita itu suka yang namanya ngerjain itu mepet-mepet. Nah kadang kalau mepet-mepet itu malah cepet selesai, jadi kayak udah keburu nih, jadi cepet dikerjain, padahal tuh sehari 2 hari sebelumnya itu memang nggak ada kerjaan apa-apa. Tapi kalau sudah pas hamin beberapa jam malah cepet kerjainnya. Jadi kalau aku sih nggak pernah ada bosan, cuma kadang memang suka mumet aja, bahkan sering. Kalau ini aku cerita kayak, mungkin kalian boleh kasih tahu juga ke teman-teman yang bosan sama profesinya sekarang apa. Aku nggak bilang kalau public speaking ini adalah profesi aku, kayak karena aku seneng aja, hobi. Kalau kalian kan memang digaji, dibayar di TVRI, di Diskominfo. Nah aku ini kayak seneng aja gitu Kak. Menurut Kaleli gimana saat kita ngobrol sama orang tuh bosan atau profesi apapun? Ada nggak dari kakak tuh kayak jangan buat kita yang sering bosanan? Jadi kalau aku adalah orang yang nggak pernah mau coba-coba ya. Kalau kamu memang nggak suka, nggak mampu, jangan. Kenapa? Ketika itu nanti dipaksa, oke, kamu akan menjalankan. Tapi some days kamu bakalan jadikan itu sebagai batu sandungan kamu untuk kedepannya lebih baik. Sedangkan aku memang suka di dunia yang berhubungan dengan public speaking, dengan yang cuap-cuap, ketemu banyak orang, mencari knowledge dari berbagai hal yang aku bisa dapatkan dari banyak orang.
Jadi sometimes biar aku sering mumet, aku sering pusing, aku sering banyak masalah dari hal yang aku sukain ini, aku tetap enjoy aja. Aku nggak pernah merasa ini menjadi trouble. Bahkan ini menjadi tantangan buat aku, harus lebih besar lagi, harus lebih mampu lagi, harus lebih fight lagi. Gimana di dunia yang aku pilih, dunia yang aku suka ini, aku bisa lebih besar lagi dengan kesempatan-kesempatan dan juga tantangan-tantangan yang ada. Jadi silahkan bermain di zona nyaman dulu. Ketika sudah mampu menaklukkan zona nyaman, silahkan keluar dan cari tantangan-tantangan lain yang bisa membuat kalian lebih besar lagi. Soalnya tuh nggak dipungkiri kayak anak muda sekarang tuh gampang berpindah hati gitu. Benar banget. Nggak komit sama satu pekerjaan, nggak loyal, akhirnya tuh pergi seenaknya gitu di kantor. Semoga teman-teman yang nonton ini nggak mudah bosan dan bisa overcome gimana caranya keluar dari bosan itu. Benar. Ini dari Rina Dianak, nih pertanyaan terakhir nih Kak. Any tips for truly forgive someone Kak? Punya tips nggak Kak untuk benar-benar memaafkan seseorang? BTW kali ini gorgeous banget, as always, miss you Kak. Oke, jadi memaafkan. Jadi Riana ini adalah salah satu staf di Bank Indonesia Kaltim, tapi dia udah pindah ke Banten kalau nggak salah, aku lupa. Jadi kalau tentang memaafkan, aku ada quotes yang aku simpan. Jadi ada beberapa quotes ataupun gambar ataupun sesuatu hal yang menarik di Instagram aku pasti simpan. Dan itu nggak banyak, yang benar-benar menurut aku ngena aja. Dan salah satunya memaafkan. Ini mengenai kamu nggak mau memaafkan seseorang karena suatu kesalahan. Apakah ketika kamu melakukan kesalahan, kamu membutuhkan maaf dan orang lain tidak mau memaafkan kamu, apa yang kamu rasakan? Kamu siapa sampai tidak bisa memaafkan orang lain? Nah, jadi kalau menurut aku mencoba untuk menjadikan diri ini berada di posisi orang lain, karena kamu juga bukan siapa-siapa, kamu tidak luput dari segala kesalahan. Jadi maafkanlah orang lain, maafkanlah dirimu dan berdamailah dengan orang lain dan juga dengan dirimu sendiri, karena ketika kamu sudah melakukan hal-hal baik, ketika kamu sudah menanam hal-hal baik, maka yang tumbuh pun pasti dan yakinlah akan hal-hal yang baik pula. Tapi ketika kamu menanam hal-hal yang jahat, penuh dendam, penuh dengan kemarahan, maka yang akan kita tuai hal yang sama dengan apa yang kita tanam. Jadi aku percaya itu aja, udah, ketika aku marah, ketika aku dendam, ketika aku kesal, akan kuselesaikan saat itu juga. Meskipun aku tidak menegur orangnya, meskipun aku tidak berbincang langsung dengan orangnya, tapi di dalam hati aku itu sudah tidak ada lagi rasa amarah, rasa emosi, ataupun juga rasa ingin tidak memaafkan. Nah, nanti di dalam hati kecil aku, ya udah, silahkan ngobrol lagi, silahkan memaafkan, silahkan anggap aja tidak terjadi apa-apa, dan diusahakan jangan sampai terjadi kesalahan yang sama di kedepannya. Siapa kita yang tidak memaafkan orang lain ya Kak ya. Nah, ngomongin soal memaafkan juga, terus juga berdamai sama diri, itu kan hal yang gak mudah ya Kak ya. Dan mungkin dengan Kakak ketemu sama banyak orang, membantu orang banyak, itu bagian dari self healing kali Kak ya, maksudnya. Benar banget. Ya, Kak. Benar banget, karena kita ngerasa kita ini bukan siapa-siapa di dunia ini. Kita sebenarnya bukan orang yang mumpuni, tapi kita selalu dikasih kesempatan sama Tuhan. Ini loh, aku kasih kesempatan yang besar kamu untuk bisa menjadi berkat buat orang lain, orang yang gak kamu kenal, dengan kapasitas kamu bukan siapa-siapa, tapi aku kasih orang lain itu sebagai orang yang siap buat bantu kamu. Ya sudah, sekarang saatnya kamu yang berbagi berkat itu. Masa cuma sekedar memaafkan gak bisa, masa cuma sekedar untuk melakukan hal-hal yang seperti ini, hal yang salah sedikit kamu tidak bisa gitu loh. Ngomongin soal kegiatan sosial, Kakak punya metode khusus nggak ngebuat movement Kakak itu jadi masif banget? Karena aku lihat donasinya Kakak buka selalu rame, terus juga banyak yang repost. Apakah ini hanya faktor kedekatan teman-teman? Kalau followers Kakak kan pasti itu punya impact yang luar biasa kayak. Selain itu ada metode lain nggak Kak? Nggak ada sih. Jadi aku sebenarnya kalau open donasi itu aku nggak ada tag siapa-siapa, bener-bener. Nggak ada Samarinda ya? Nggak ada sama sekali. Jadi aku misalnya cuma bikin kata-kata teman, tapi aku
kalau bikin donasi aku intinya harus tinjau ke lapangan langsung. Aku nggak mau dengar cerita orang di sini butuh ini loh, ini butuh ini, bisa nggak bantu, bisa nggak. Jadi aku harus tinjau langsung, aku harus ambil foto video dengan handphone aku sendiri. Aku harus lihat keadaannya, aku harus tahu ceritanya seperti apa biar tidak ada kesalahan, karena kita takutnya kalau nanti ke depan kita open donasi atau kita memberikan bantuan ada sesuatu hal yang miss, maka nanti akan menjadi hal yang fatal. Tapi ketika memang kita sudah cari dulu datanya, kita sudah terjun langsung ke lapangan dan sudah tahu seperti apa kata-kata yang harus kita buat, maka aku yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah menutup matanya untuk memberikan bantuan ke kita. Jadi aku tinggal upload, entah datang dari mana semua donasi-donasi itu. Kemarin di Loa Ipu aku sampai bikin 3 kali donasi, dan itu dengan jumlah yang banyak banget, sampai 3 kali gitu loh, di tempat yang sama di desa Loa Ipu, cuma di berbagai titik-titik di sana. Sama dengan yang pada Wari ini, sampai aku sampai cukup terharu, bahkan beberapa kali meneteskan air mata, ngerasa aku bisa bangun rumah loh buat orang lain yang ternyata yang ngerasa jadi sampai sekarang tuh kayak ya ampun mau nangis terus setiap mikirnya, ya ampun, padahal cuma ngecek aja di lapangan, ngelihat kondisinya seperti itu, terus wow, ternyata nggak dalam waktu yang lama aku bisa bangun rumah meskipun berapa minggu Kak donasinya open door? Kita kemarin open donasinya nggak sampai seminggu, tapi ngalir terus. Mungkin udah saling sharing, dapat ini kan mereka cuma infoin ini saya ada nitipkan uang dari mana-mana sudah, bahkan sampai dari luar Samarinda pun juga ada, dari luar Kalimantan Timur pun juga ada. Ngerasa wow, ini benar-benar berkat Tuhan yang luar biasa. Ternyata ketika niat baik kita memang benar-benar tulus, benar-benar ikhlas buat bantu orang, maka akan ada jalan memang buat bantu orang itu. Jadi seperti itu. Makanya aku pernah DM Kak Lely, you are really influencer, berarti kayak real influencer ya Kak Lely udah gitu kan. Tapi kita menurutku influencer itu tergantung circle masing-masing. Benar. Ya, dan aku yakin Kak Lely diminta sama Tuhan untuk jalan ini gitu, dan mungkin teman-teman juga jalan yang lain, aku yang lain gitu. Jadi masing-masing bidang itu kita saling melengkapi gitu. Nah, ngomongin apa ya, elemen-elemen tadi, yang bidang-bidang tadi, kita sebagai anak muda pasti juga kan akan mengisi ruang-ruang itu kan Kak. Jadi nggak semuanya harus jadi MC, nggak semuanya harus jadi pejabat. Bener gitu. banget. Menurut Kak Lely, memandang anak muda harusnya gimana, itu seperti apa Kak? Kontribusi yang dilakukan harus seperti apa? Oke, yang pertama emang kata-kata klise, tapi just be yourself aja. Jadilah diri kamu sendiri. Jadilah apa yang kamu mau, selama itu masih positif. Jangan pernah mau ikut-ikutan orang lain. Orang jadi ini, kamu juga jadi ini. Tiba-tiba orang yang jadi ini, kamu juga jadi ini. Jangan, maksudnya silahkan jadi diri kamu sendiri. Berbanggalah dengan apa yang sudah Tuhan berikan ke kamu. Jadilah diri kamu yang sebenar-benarnya. Ketika kamu memang menyukai warna hijau, jangan pernah paksa kamu untuk suka warna merah ketika semua orang dominannya suka warna merah. Jadi aja tetap warna hijau, tapi warna hijau yang menyenangkan. Seperti apa sih orang lain menyenangi warna merah, jadilah warna hijau yang memang semenyenangkan warna merah itu gitu loh. Jangan pernah maksudnya mau menjadi orang lain karena ikut-ikutan, kecuali kalau memang kamu mau menjadikan dia itu sebagai role model kamu atau menjadikan dia inspirasi kamu, it's okay. Tapi kembali lagi, jangan pernah dipaksakan. Hal-hal yang dipaksakan itu nanti malah menjadi batu sandungan yang besar buat kita ke depannya, ketika memang kita sudah menjalani itu. Mau mundur nggak bisa, mau maju juga nggak bisa. Jadinya malah setengah-setengah, akhirnya malah berujung gagal juga enggak, sukses juga enggak, malah sia-sia kan, nggak jadi apa-apa seperti itu. Kakak sering beberapa kali ya Kak jadi moderator debat. Aku pengen tanya sedikit aja nih terakhir. Boleh. Anak muda ngebantu KPU menyukseskan pilkada ini gimana Kak? Karena pilkada kan serentak se-Indonesia. Oke, jadi ini salah satu kesempatan yang luar biasa sekali, tantangan yang luar biasa juga bisa menjadi salah satu moderator. Jadi moderator di sini saya beberapa kali melihat bahwa mereka punya kompetensi yang luar biasa di bidangnya masing-masing, terlebih di dunia public speaking, terlebih apalagi kalau kita, dosen mereka yang tidak hanya S1 tapi S2, S3. Sedangkan aku merasa diri aku belum mumpuni, tapi diberikan kepercayaan yang luar biasa. Jadi menurut aku ketika kita memilih pemimpin itu tidak hanya pemimpinnya yang harus amanah, tetapi pemilihnya juga harus amanah. Golput atau tidak golput itu aku menyebutkan
bahwa itu bukan menjadi suatu pilihan yang salah atau benar, tergantung ke kita lagi. Golputnya juga benar, nggak golput juga benar, milih juga benar, nggak milih pun juga benar gitu loh, nggak ada yang salah atau enggak. Karena ketika kamu golput, kamu siap nggak menerima pemimpin kamu ketika kamu tidak sempat memilih pemimpin yang kamu mau. Tetapi ketika kamu memilih, kamu siap nggak menerima pemimpin yang kamu pilih dengan segala keyakinan kamu. Nah, semuanya balik ke kita lagi. Jadi semoga nanti dengan pilihan-pilihan kita, terlebih di 9 Desember 2020 ini, bisa menentukan pemimpin yang memang benar-benar yang kita butuhkan, amanah yang bertanggung jawab dan memang menjalankan visi dan misinya, siap membangun suatu daerah, tidak hanya daerahnya saja tapi juga bagaimana masyarakatnya dengan segala polemik dan juga masalah yang ada. Sehingga terlebih di era milenial seperti ini, bagaimana anak-anak muda juga harus banyak berkontribusi, lebih banyak terbuka sih pikirannya, lebih harus banyak knowledge-nya tentang pemilu itu apa, terus golput itu apa, terus siapa yang mau kita pilih ini juga sosoknya seperti siapa, jangan sampai salah gitu loh. Terlebih kalau bisa memilih, kenapa tidak gitu loh. Kita akan menentukan nasib daerah kita, nasib masyarakat kita itu ya dengan si orang ini. Ketika dia memang kebijakannya nanti bagus, pasti ke depan juga akan bagus gitu loh. Daerah kita sendiri gitu loh pasti akan sangat berpengaruh. Tapi kalau kita nggak mampu mengenali siapa pemimpin kita ke depan, ya jangan berharap lebih seperti itu. Benar. Nanti juga ada protokol kesehatannya teman-teman. Benar. Jadi jangan khawatir, nanti dikasih sarung tangan, nanti dicek juga suhu tubuh. Terus juga menariknya nanti di surat undangan itu akan ada jam khususnya Kak. Oh jadi ada jamnya. Oke, ada jadi plotter-plotternya. Kalau aku moderator, di sebelah kita adalah anak muda yang siap untuk menjelaskan seperti apa sih pemilu 9 Desember nanti, karena memang agak susah ya di kala pandemi COVID-19 ini kita mau mengetahui tentang hal-hal yang berbau pemilu. Jadi nanti kalian langsung cek Instagramnya Hana, nanti dia akan infokan seperti apa sih pemilu di 9 Desember 2020. Nanti tanya aku aja misalnya kalau ragu gitu. Tapi yang paling penting tuh ini sih, cari tahu dari sekarang. Jadi jangan mikir pas sudah di bilik bingung mau coblos siapa. Malah nanti nggak nyoblos, malah golput kan. Iya, yang paling efektif tuh cari tahu visi misi, program kerja, track record bapak atau ibunya yang nyalon itu siapa. Kalau yang di Samarinda kan 3 pasangan calon ini bapak semua nih. Bener. Terus kalau teman-teman dari daerah lain silahkan cari tahu sendiri. Dan ada juga kalau Balikpapan sama Kukar kan lawan kolom kosong ya. Bener. Jadi jangan sebut kota kosong, tapi yang benar kolom kosong. Oke. Gitu guys ya. Jadi jangan lupa milih 9 Desember, ajak keluarga, teman-temannya, jangan khawatir, jangan takut. Karena semuanya sudah disiapkan dengan baik dan kita pasti akan meminimalisir yang namanya penyebaran COVID-19. Makasih Kak Leli udah ajak aku ngobrol, senang banget ketemu sama teman-teman Kak Leli juga. Nanti kita harus ketemu lagi Kak. Oke, terima kasih semuanya, sehat selalu. Gunakan masker, cuci tangan dan juga jaga jarak. Serta selalu menjaga kesehatan, minum vitamin. Kalau nggak bisa minum vitamin kayak aku, harus rajin-rajin urut. Sampai ketemu lagi. Bisa di-download dulu Kak. Sebentar. Di end baru download.